Oh guys, di sini ada berita baru lagi tentang Sarwenda dan Ruben Onsu. Guys, kalian tahu nggak rumah yang ditempati Sarwenda yang diberikan Ruben Onsu kepada Sarwenda itu ternyata belum lunas. Dan ternyata Ruben Onsu memberhentikan biaya angsuran untuk rumah tersebut. Dan sekarang Sarwenda sudah mau diusir dari rumah itu karena tidak membayar angsuran. Ternyata Ruben cukup pintar tentang hal semua ini. Ternyata selama ini dia cuma mendam, diam, dan sabar. Dan akhirnya sebagai manusiawi dia juga bisa marah. Dan ternyata rumah itu belum dibayar. Dan Sarwenda bentar lagi bakal pergi dari rumah itu. Kalaupun Sarwenda bisa bayar, emangnya sanggup bayar cicilan rumah itu? Oh iya, emangnya CEO yang dibangga-banggakan Sarwenda itu bisa bayar? Kan enggak, tetap Ruben kan. Dan sekarang Ruben sudah marah loh Wenda. Sudah tidak ingin membayar lagi rumah itu. Lo sekarang kayak mana kabarnya? Masih bisa sombong? Masih bisa suara lantang dengan menghina Ruben? Nggak bisa kan? CEO lo aja nggak sanggup bayar rumah itu. Gitu loh. Jangan CEO itu, lo aja nggak sanggup bayar. Coba kalau kayak gini kan, siapa yang repot? Kamu kan? Siapa yang repot lagi? Anak-anak kan? Jadi lo sudah dagangan lo nggak laku, ya kan? Di TikTok udah nggak ada yang banyak yang beli, udah banyak yang nge-head, ya kan? Rahasia kekasih gelap lo tuh CEO itu terbongkar, ya kan? Terus kayak gimana sekarang kayak gini? Yang repot siapa? Lo sendiri kan? Makanya jaga mulut, ya, jaga lisan. Jangan kelabasan Wenda, jangan kelabasan. Sekarang kayak gini kan timbulnya, bayar tuh cicilan rumah. Mengikuti ritual pesugihan ke Gunung Kawi. Kita ini bisa dibilang nih agak rumit nih, karena saya harus menuruti apa keinginan dari si bos, jadi si artis ini, untuk melakukan sebuah, kalau menurut saya dulu itu masih tabu ya, karena harus melakukan pesugihan. Semua dikasih Sarwenda. Iya, uangnya dikasih Sarwenda, lu nggak ngeliat mukanya pucat. Gue kasih tau lo sama lu ya Yuya. Ini cuman gue ngomong nih, ini pemirsa nggak ada yang tahu, Oma nggak tahu, gue bakal cerita. Akhir-akhir ini tiap gue pergi sama Oma, gue terus yang bayar. Oma udah nggak punya duit. Aku juga nggak butuh duit kok. Nanti itu ada tabung tuanya kalau istilah gue sih. Nggak ada baiknya juga kita menghujat-hujat orang. Kita juga nggak ada teruntung apa-apa, paling cuma melampiaskan kesalahan kita dan ketidaksukaan kita gitu. Itu bukan pidana. Dengan kejadian Ruben ini Itu bukan pidana. bisa ngambil harassment kasih bang kalau abang lihat. Bisa gugat, apapun yang melanggar bisa gugat. Tapi banyak cowok nggak mau gugat kelamaan. Dan bukan mencurikan ya bang? Bukan menculik itu anaknya. Tapi dia kan masuk ke rumah si cewek itu melanggar. Di sekolah. Nah, kalau biasanya di sekolah ditungguin atau di mall, sudah banyak kejadian. Tapi kalau rumah pribadi digunakan, Nggak boleh masuk. Itu melanggar privasi. Itu rumah mereka berdua saat itu bang. Tapi sekarang rumah siapa itu? Tanggapan Sarwenda soal kepemilikan rumah yang ditempatinya. kalau rumah nih mohon maaf nih ya, karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwenda begini-begini, nggak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu, karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, karena ayahnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku gitu, tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Dok, hitam putih sama isi rumah, dananya lebih gede mana? Oke. Isi rumah. lebih banyak. Aku bener-bener sangat berusaha sekali gitu loh. Jadi ya tolong jangan dibawa ke sini, dibawa ke sono gitu. Aku kasih tahu ya ke kalian ya. Mungkin di sini ada 1-2 orang lah yang nontonnya kan, nanti di record-recordnya aku kasih tahu. Record aja kok, nggak kasihan tahu guys. Udah sih, maksud gue kayak udah gitu, dia kan manusia biasa, cewek lagi, punya keluarga lagi, terus dia punya pasangan yang mau hidup dia mau punya pasangan yang hidup normal sama dia nantinya, yang mau kayak berjalan
udah move on gitu ke hidup yang lebih baik. Terus kan jadinya untung pasangannya orang baik, untung pasangannya kuat, strong. Tapi kan gimana ya? Ya, untungnya tuh gini loh, maksudnya gue tuh yang kasihan adalah netizen yang nulis hate comment, karena tuh nanti balik ke dia, lu ngerti nggak? Benar. Itu doang sih. Dia ngomong kayak gini, Sarwenda pecun banget, udah gatel banget ya, gitu-gitu. Anjing kata gue. Iya, berarti gini loh, biasa orang yang ngetik itu tuh mencerminkan diri sendiri, lu jangan gitu. Pasti dia mencerminkan diri dia sendiri. Ya gila deh. Dia ngatain begitu, berarti diri dia yang kayak gitu. Dia pernah merasakan jadi begitu, makanya dia bisa ngomong begitu. Nggak apa-apa, itu doa dia berarti. Raja. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Nah guys, Ceritakan tentang saya 10 kali. Saya ceritakan tentang kamu nanti 1 kali doang. Dengar lagi. Dia ngomong hewan ya. Enggak. Yang pertama itu kan dia ada juga ya. Gitu. Ya Allah, kalau saya balik selama saya 11 tahun menikah, mungkin tidak. Saya pun tidak punya aib. Tapi saya tidak pernah mau gunakan itu menjadi senjata. Pernah saya cuma tegur doang. Ceritakan tentang saya 10 kali. Saya ceritakan tentang kamu nanti 1 kali doang. Ibu terbego jatuh kepada Sarwenda bulan ini dikarenakan apa? Anak perempuannya dipangku pacarnya dengan secara tidak wajar. Tolong ya Kak Ruben, ambil anakmu itu, ambil hak asuh anakmu itu. Bapak mana yang nggak nangis? Anak gadisnya dipangku kayak gitu oleh pacar ibunya. Gara-gara kecintaan si Sarwenda sampai anaknya digituin pun dia senyum-senyum baik. Harusnya dia yang didukung, bukannya si Ruben yang gak bertanggung jawab, yang mau bully orang pakai duit. Menurut saya, ini bukannya Sarwenda yang gak berterima kasih lah. Ini kan duit yang harus Ruben berikan kepada anak-anak. Dramatis sekali, berkobar-kobar suaranya. Tapi gini ya Kok, perlu yang Koko ingat. Jika memang Ruben itu harus bertanggung jawab, kan selama ini ngasih biaya untuk anak-anaknya. Hanya 6 bulan saja yang tidak diberikan uang, kalau nggak salah seperti itu ya. Itu juga ada alasannya, karena dia katanya tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dipersulitlah katanya seperti itu. Karena apa? Karena secara psikologis, anak memang harus dan sepatutnya diasuh oleh ibunya. Oke? Di bawah usia 12 tahun, anak itu wajib di bawah naungan pengasuhan ibunya. Nah, apabila ibu tersebut tidak jiwa, sehat fisik dan jasmaninya, mentalnya juga, lalu dia tidak berselingkuh, lalu ada hal-hal lain yang memang dia dalam tanda kutip tidak gangguan jiwa, narkoba atau minuman keras dan sebagainya, hal-hal yang bisa merusak mental si anak tersebut. Terus banyak lagi deh urutan-urutannya. Ini kalau saya lihat ya dari aturan perkawinan, saya tidak membela Ruben ya. Ruben juga punya titik kesabaran. Ada yang kita lihat secara kasat mata di mana-mana Sarwenda itu mempertontonkan kemesraan dengan pasangan barunya yang sekarang, dengan dia dipublish, dengan dia live, dengan dia apapun itu. Secara psikologis orang melihat itu, walaupun kata Ruben saya tidak cemburu, tapi please lihat dari secara hati nurani dan perasaan orang. Apabila dipublish dan dia adalah mantan istrinya, dia juga ibu dari anak-anaknya. Kalau mempertontonkan kemesraan itu di muka publik, apakah itu wajar? Atau apapun itu, hanya sekedar konten lah, atau hanya sekedar untuk menaikkan engagement dan sebagainya? Enggak juga, ya. Please, tolong jaga masing-masing perasaan, khususnya untuk anak-anak. Jadi, baik Ruben maupun Sarwenda tetap mereka punya kesalahan, tapi mereka juga punya ada satu kebenaran. Hal yang dilihat oleh Ruben mungkin melihat dari secara kasat mata, loh ada kok sekarang pendampingnya yang mungkin saja bisa membiayai dia, gitu. Tapi kan nggak bisa juga seperti itu. Ruben hanya memberikan untuk anak-anaknya 200 juta per bulan loh. Fenomena Sarwenda adalah gambaran tentang bagaimana keadaan masyarakat kita secara luas, di mana mau tidak mau kita harus mengakui bahwa materi dianggap sebagai tolak ukur untuk perbandingan status sosial atau kelas sosial antara satu dengan yang lain.
inilah keadaan di mana ketika masyarakat menitik beratkan materi untuk bisa bersaing, untuk bisa eksis, berdemonstrasi keadaan dirinya secara materi. Dianggapnya orang kalau materinya baik, maka dirinya pun baik secara moral, baik secara keseluruhan. Nah, ini masalah teman-teman ya. Coba kita melihat bagaimana tayangan menarik di sini ya. Sebentar, silakan. Jam tangan milik CEO Giorgio Antonio diragukan keasliannya, guys. Yuk kita bahas. Lagi rame banget di sosial media nama Giorgio Antonio, pacar dari Sarwenda yang lagi disindir abis sama Ruben Onsu. Nyindir-nyindir rumahnya dipakai buat bikin konten, guys. Koko sempat bikin reviewnya dan viral banget bahwa koleksi jam tangannya banyak banget dan nilainya miliaran rupiah. Tapi ternyata Koko nemu satu akun ngebusted jam tangannya Giorgio Antonio yang dipakai di tangannya ini. Itu Patek 5980 Nautilus yang harganya 2 miliar. Ternyata diragukan keasliannya, guys. Kalian bisa lihat di akunnya Setlex Rolex. Katanya jeli banget dan bisa melihat beberapa kejanggalan di jam tangan yang dipakai oleh Giorgio. Di bagian knob crown-nya dan juga di beberapa sisi lainnya kalian boleh cek di sini. Di akun tersebut ternyata mempertanyakan keasliannya dan kemungkinan besar itu adalah barang palsu atau KW, guys. Aduh, nih gimana Pak CEO kalau sampai benar dia pakai barang palsu? Apalagi brandingannya beliau jadi CEO sukses juga dipertanyakan, guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari Koko, see you on the next video. Sekelas Gio kok pakai jam tangan palsu. Kalaupun benar si Gio pakai jam tangan palsu, tapi di tangan Gio tuh cocok. Beda lagi di tangan orang-orang yang punya penyakit hati. Punya pun dia jam tangan asli, dia yang pakai jadinya kayak palsu. Karena hatinya busuk. Mau orang pakai jam tangan asli, mau orang pakai jam tangan palsu, itu tergantung dirinya masing-masing. Seperti itu, yang penting dia nyaman. Daripada maksakan pakai yang asli kredit, utang, mencuri, why? Shit banget kan? Makanya berpikirlah positif. Kayak gitu. Gak apa-apa Gio pakai barang-barang palsu, yang penting cocok di dianya karena dia ganteng. Kulitnya bagus, badannya bagus. Jadi dia pakai barang murah pun jadi mahal. Beda lagi kalau orang yang amburadul, koproh, udahlah. Bagus follow TikTok Gio biar mendapatkan suatu pencerahan yang benar. Ayo follow TikTok aku. Follow dari sekarang, oke. Ikutan nimbrung topik selebritas Indonesia. Saya mempersoalkan reaksi netizen yang berlebihan menyalahkan Sarwenda tentang komentar dalam live-nya. Saya juga nggak butuh duitnya Ruben, gitu kan maksudnya. Menurut saya ini bukannya Sarwenda yang nggak berterima kasih lah, ataupun dia yang nggak menghormati lah. Ini kan duit yang harus Ruben berikan kepada anak-anaknya. 200 juta itu adalah buat anak-anaknya doang. Ya, ini adalah kewajiban seorang ayah untuk anak-anaknya, dan bahkan dalam sistem reimburse, alias Sarwenda bayar duluan baru nanti diganti oleh ayahnya. Gitu. Dan kalau misalnya Ruben gak memberikan duit ini kepada Sarwenda, ini bahkan akan menjadi masalah legal dan juga masalah moral, tidak bertanggung jawab. Dulu kan Ruben dikenal dengan reputasi melambai dan lalu menikah dengan Sarwenda. Tampaknya tanpa Sarwenda selalu dia akan menjadi cowok yang dipertanyakan reputasinya. Sekarang mau menjadi cowok yang gak bertanggung jawab. Apakah cowok yang gak bertanggung jawab bisa dibilang sebagai cowok? Ini bahkan adalah duitnya reimburse buat anak-anaknya. Dan berarti kalau bisa tidak memberikan, itu namanya menzolimin istrinya. Bukannya si Sarwendanya tidak berterima kasih. Kalau misalnya si Sarwendanya gak diberikan duit ini, dizolimin. Dan lalu reaksinya sebagai wanita yang mempunyai harga diri, oh saya mah gak tidak butuh
duit kamu. Dan kalau dia mengumpat anjay, anjing, apapun itu, karena dia marah, karena kewajibannya tidak diberikan, kewajiban suaminya tidak diberikan, dilakukan oleh suaminya, maka lumrah. Ini justru adalah wanita teguh, yang wanita kuat, yang berprinsip, yang memutuskan saya bisa survive sendiri. Harusnya dia yang didukung, bukannya si Ruben yang gak bertanggung jawab, yang mau bully orang pakai duit. Ruben Onsu kan duitnya dikabarkan ratusan miliar. Kenapa aset yang diberikan kepada Sarwenda semua bermasalah? Rumahnya katanya diagunkan untuk usaha, lalu cicilannya gak dibayar. Mobilnya juga kreditor sampai datang, ya kan? Kenapa ini? Apakah Ruben lagi bangkrut? Atau memang dia sengaja berikan ke Sarwenda semua aset yang bermasalah? Dia yang mempersulit kali. Dan lalu ini adalah duit reimburse, alias sudah dibayarkan untuk anak-anaknya. Bayangin aja deh. Ini bahkan adalah masalah legal ini. Dan mempersulit sudah ditepis oleh pengacaranya sendiri. Dan maka saya sangat mengharapkan ini jadi masuk ke dalam ranah hukum. Karena tidak bertanggung jawab dong kalau misalnya lalu menuduh-nuduh, mengada-ngadakan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Netizen Indonesia bener-bener deh ya, harusnya menjadi SDM yang lebih berkualitas, kayak punya nalar logika yang lebih menjeli, kayak terlalu gampang ke-trigger. Kenapa? Karena biaya hidup kalian gak sampai 200 juta. Biaya hidup saya juga gak 200 juta. Tapi kan orang lain mungkin aja. Kita gak usah terlalu ke-trigger, terlalu sirik, dan lalu menganggapnya sombong. Enggak juga. Gitu loh. Harus melihatnya secara sepenuhnya. Gambar sepenuhnya adalah ini adalah kewajiban suaminya dan ayah untuk anak-anaknya. Dan biaya ini sudah ada, sudah dibayarkan, sudah nyata, gak bisa dikorup-korupin dari Sarwenda. Sudah dibayarkan untuk anak-anaknya, pure biaya untuk anak-anaknya, dan lalu digantikan oleh suami dan ayahnya itu. Kecuali dia gak mau jadi ayahnya lagi. Pikir ya netizen, jangan bela orang yang bully pakai duit. Ruben Onsu kan yang lebih kuat, yang lebih punya duit. Sembarang dia menuduh dan lalu mengelakkan kewajibannya, enggak kasih dia duit untuk menekan dia, untuk menyerang dia. Pembuli itu kadang-kadang bukan pakai tenaga. Pembuli itu kadang-kadang pakai duit. Hati-hati. Sumpah ini apalagi, gebrakan apalagi Gio, apalagi, ya ampun. Itu masalah iklan di rumahnya Ruben aja belum beres, ini ada lagi. Aduh, Wenda, lu nemu laki kayak gini dapat dari mana? Jadi guys, ada satu akun yang menyatakan bahwa salah satu jam tangan yang dipakai Gio itu adalah fake atau palsu. Dia sampai sedetail itu nulis di caption apa aja yang diduga palsu, sampai dia nge-tag akun Gio yang asli. Coba bayangin. Tapi gue gak percaya, masa sekelas CEO yang katanya punya banyak perusahaan, terus katanya punya 2000 toko, masa palsu pakainya. Nanti bentar lagi ada yang komen di feed gue, gak usah ngurusin hidup orang, gak usah ikut campur urusan orang. Terus ada juga yang komen gini, ya suka-suka dia lah, dia mau pakai barang fake atau enggak. Oke, itu dia teman-teman ya, gambaran tentang orang-orang yang sibuk memperdebatkan persoalan-persoalan materi. Lagi pula 200 juta itu kebanyakan bagi saya ya, kita hidup di Indonesia, sudahlah, jangan dibuat-buat. Gua mah untuk biaya ininya, treatment costnya mahal banget, sehingga memakan biaya yang sangat-sangat mahal. Seolah ada gap antara public figure dengan masyarakat yang sangat jauh sekali.
Jangan hanya karena pengen dibilang, oh iya kaos biaya kaosnya tinggi, pengen dipuji gitu. Kan kalau memang niatnya begitu, goblok, tolol. Parah banget ya. Janganlah kau seperti itu, Dek. Ya dia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.